Bidadari, chapter 204. Kenapa menatapku begitu? Hahaha, aku kira kamu pengen minta apa? Riku justru tawa kecil, dengan wajahnya yang tetap datar dan biasa, tanpa ada beban. Setidak penting itukah aku dalam hidupnya? Sampai dia sama sekali tidak menganggap semua yang aku minta ini adalah sesuatu yang sangat berharga untukku. Aku muak dengan kehidupan seperti ini dengannya. Dan aku gak tahu sampai kapan aku bisa bertahan untuk membuat diriku tetap cool begini dan tak meledak seperti kejadian di dapur. Seperti bukan membicarakan sesuatu yang terlalu penting untuk Reiko. Dan hanya seperti mengobrol santai dengan teman, makanya Aida berpikir seperti tadi dalam benaknya. Aida takut sekali kalau dia ketahuan cemburu seperti dulu. Makanya dia berusaha sesantai mungkin bicara. Karena yang penting itu tadi, Pak. Setelah 5 tahun lagi, saya pengen semuanya sudah selesai dan tidak ada masalah di antara bukan 5 tahun, Ding, tapi 4 tahun 8,5 bulan lagi. Saya hitung tanggalnya pas kok, Pak. Senyum Aida sudah merekah lagi. Dengan kedua tangannya tak berhenti memijat kepala Reiko. Tubuh pria itu masih hangat. Padahal di ruangan itu tidak menggunakan AC. Makanya Aida masih belum berhenti memijatnya. Memangnya apa yang ingin kamu lakukan nanti? Reiko berhenti bicara sampai di sana. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang ingin dilakukan Aida kalau sudah berpisah dengannya. Hanya sampai di situ saja. Ya banyaklah, Pak. Aida mulai berpetualang otaknya. Bisa terlihat dari matanya yang seperti menerawang. Dia tidak menatap Reiko, sehingga yang dilihat oleh pria itu hanya dagu Aida dan matanya memandang lurus ke depan. Yang pasti, saya bisa pulang ke rumah saya, Pak. Saya bisa pulang lagi ke Kendal. Bisa tinggal bareng lagi sama ibu, menjaga ibu. Karena adik-adik saya pastikan nanti sekolah, dan ibu tidak ada temannya. Lingga 5 tahun lagi juga jadi pilot, dan dia akan sibuk terbang kemana-mana. Dan mungkin saja dia juga akan menikah nantinya kan? Kasihan ibu kalau tidak ada temannya, dan adik-adik saya tidak mungkin harus dilarang buat sekolah di Kendal saja. Aida tersenyum dan menghempaskan napasnya. Bisa dilihat juga oleh Reiko, meski wanita itu tak menatapnya. Dia terlihat bahagia dengan bayangannya ini. Bahkan Aida tidak menunggu respon Reiko. Dia sudah melanjutkan lagi. Makanya, kalau saya ada di sana, adik-adik saya juga tidak akan kepikiran soal ibu yang makin tua dan tidak ada yang jaga. Saya juga bisa melakukan apapun yang ingin saya lakukan, Pak. Menjalani hidup saya yang baru dan melakukan apapun yang saya mau. Dan apa? Karena Reiko melihat Aida menjadi kalimat itu cukup lama, malah istrinya itu tersipu malu sendiri, membuat pria itu penasaran dan ingin cepat Aida menjawabnya. Sampai Aida menatap Reiko dan baru bicara lagi. Mungkin saja nanti saya akan ketemu seseorang yang bisa membuat saya bahagia dunia dan akhirat, Pak. Dan yang pasti ya, saya masih muda dan masih produktif. Masih 23 tahun. Masih bisa mengandung, melahirkan anaknya yang mukanya mirip suami saya. Terus saya bisa ngajarin banyak hal ke anak saya. Mempersiapkannya untuk hidup di dunia dan persiapkan dia juga untuk punya bekal di akhirat. Terus saya bisa ngabisin waktu saya untuk berbakti ke keluarga kecil saya nanti. Sama ibu juga tetap tinggal sama saya. Pokoknya saya bakalan jalanin hidup kayak kebanyakan orang aja, Pak. Saya gak mau yang tinggi-tinggi. Yang penting saya bahagia dengan orang-orang yang ada di sekitar saya. Dan mereka menyayangi saya. Dan saya bisa punya keluarga yang harmonis, sakinah, mawadah, dan warohmah. Jawab Aida tanpa beban. Dan nanti saya doakan Bapak juga, supaya Bapak itu bisa bahagia sama Ratu Lebah. Sehidup semati dan selamanya bersama. Gitu kan sesuai yang Bapak harapkan? Dan Reiko hanya memandang saja, mendengar semua yang Aida sudah ucapkan tanpa respon. Sampai Aida yakin kalau Reiko tidak ingin bicara apa-apa lagi, makanya dia melanjutkan bicaranya. Itulah kenapa saya mau Bapak itu memenuhi janji Bapak kalau Bapak akan melepaskan saya selesai 4 tahun 8,5 bulan lagi. Kalau bisa lebih cepat ya bagus. Saya rasa itu lebih baik sih, Pak. Memang benar-benar mengalir seperti mengalirnya air sungai dari hulu ke hilir. Aida bicara. Semua itu seperti tidak dipikirkannya lagi dan memang sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Bukan sebuah skenario yang dibuat-buat. Bapak nih cuma ngeliatin saya aja. Bapak dengar gak sih apa yang saya bilang tadi? Aida jadi protes sendiri. Soalnya Reiko tidak mengatakan satu kata pun. Setelah setengah menit berlalu,
Makanya dia yang jengkel tak tahan lagi untuk tidak mengutarakan protesnya. Emang kamu mau aku bicara apa? Lah, kok malah balik tanya toh Pak? Seru Aida mencibir. Tadi tuh kan Bapak yang tanya apa yang saya mau lakuin. Nah itu udah saya jawab. Aku kan cuma tanya dan aku gak bilang aku mau ngerespon kok. Orang ini kok ngeselin yo. Ngapain dia nanya kalau gak mau ngerespon? Kepo. Terserah kamu mau berpikir apa. Apa dia marah padaku ya? Kok dia cuma ngerespon begitu saja? Salah apa bicaraku? Kayaknya gak ada tuh. Aku jadi bingung. Kadang-kadang dia itu gak bisa ditebak-tebak sih. Bisik Aida yang tak tahu apa sebetulnya mau Reiko yang justru tadi selesai bicara, dia mengempaskan napas panjang tanpa Aida tahu maksudnya gimana. Mau minum obat Pak? Merasa kalau demam Reiko masih menghangat, Aida mencoba menawarkan. Gak. Dan kini matanya justru menatap Aida. Bapak mau ngomong apa sih? Kenapa malah ngeliatin saya begitu? Kamu GR aku liatin? Ya enggak, cuma aneh aja. Risih jadinya. Bapak tuh pengen ngomong apa? Makanya saya tuh jadi penasaran gitu loh Pak. Ini, Bapak jangan pegang-pegang. Aida refleks melepaskan kedua tangannya dari kepala Reiko yang dipijatnya dan menyilangkan tangan itu. Sudah tidak ada apa-apa di sana, makanya tadi aku pegang pun juga tidak apa-apa seharusnya. Ya tetap gak boleh, lagian itu adalah bagian tubuh saya Pak, jadi gak boleh sembarangan dipegang. Tadi jari telunjuk tangan kanan Reiko memang bergerak menyentuh bagian kanan Aida yang sudah tak ada bukitnya lagi. Makanya refleks Aida mengomel. Iya, dari tadi aku mikirin itu. Mau apa toh Pak? Ngapain dipikirin? Ngomong sama aku tuh jangan galak-galak coba. Pelan-pelan saja, telingaku gak tuli. Jawaban yang buat Aida mencebik. Aku mau bahas itu denganmu. Bahas? Maksudnya Bapak mau apa? Aku bilang jangan negatif dulu padaku. Bukanmu itu seperti yang menerkamku. Seperti aku ingin mengambil sesuatu yang paling penting dan berharga dalam hidupmu saja sih. Reiko membalas tak kalah sengit. Padahal di sana yang berharga juga sudah diambil oleh dokter. Bukan aku yang mengambilnya. Ya sudah, Bapak mau bahas apa soal ini? Kesal Aida, tak bisa lagi bersabar menjawab Reiko. Makanya dia ingin tahu saja langsung apa maunya pria itu. Kamu mau rekonstruksi payudara?